Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat khobar dijelaskan bahwa di awal-awal Islam, malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mengajak manusia pada agama Islam. Tentu saja perintah itu merupakan perintah yang amat berat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan berhadapan secara langsung untuk terang-terangan berdakwah mengajak kaum kafir Quraisy agar mau memeluk agama Islam. Namun seberat apapun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakannya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendaki ke atas gunung Abu Kubais. Dengan suara lantang beliau berteriak, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Teriakan itu seolah menjadi awal ajakan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Sedangkan di kalangan mereka mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa sebuah ajaran dan agama baru. Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi risau. Pada suatu hari, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah, yang merupakan balai pertemuan para pemuka kafir Quraisy untuk membahas hal-hal penting. Tempat itu didirikan oleh Qusay bin Kilab, yang merupakan kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab. Di antara para kafir Quraisy yang menghadiri pertemuan yaitu Suaibah bin Rabi'ah, Walid bin Harits, Sofyan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abu Yakut, Sakir bin Al-Haris, dan Kinanah bin Robi. Dalam pertemuan rapat itu, mereka membahas mengenai respon terhadap ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya. Di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah mencaci Tuhan kita dan mengajak kepada Tuhan yang tidak kita ketahui. Bagaimana bisa tipu daya ini? Seolah Muhammad mengatakan kepada kita, jangan menyembah Tuhan-Tuhan kalian, yaitu 360 berhala, tetapi sembahlah Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Ada yang mengatakan Muhammad telah mengajak kepada kita untuk menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui, tetapi dia tidak mencaci Tuhan-Tuhan kita. Dan ada yang mengatakan Muhammad hanya menginginkan harta dan orang-orang tidak menghiraukannya. Dan ada pula yang mengatakan Muhammad adalah tukang sihir lagi pendusta. Lalu tibalah giliran mereka menanyai pendapat Al-Walid. Namun Al-Walid hanya menjawab, "Aku tidak bisa berkata apapun mengenai hal ini." Mendengar jawaban Al-Walid tersebut, mereka pun menganggap bahwa Al-Walid membela dan setuju dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rasa amarah menghanyutkannya. Ia pun berkata, "Beri aku kesempatan 3 hari." Rapat pertemuan tersebut pun berakhir dan mereka menunggu jawaban Al-Walid mengenai hal demikian itu. Al-Walid sendiri mempunyai 2 buah berhala yang terbuat dari emas, perak, permata, dan dihiasi dengan beberapa mutiara. Kemudian berhala itu diselimuti dengan pakaian-pakaian nan indah dan diletakkan di atas sebuah kursi. Demi memberikan jawaban atas rapat pertemuan itu, Al-Walid melakukan ritual peribadatan khusus terhadap kedua berhala itu selama 3 hari 3 malam. Ia bahkan menghentikan kebiasaan makan, minum, dan tidur selama 3 hari tersebut. Pada hari ketiga setelah ritual peribadatan khusus itu, ia meminta petunjuk kepada kedua berhala itu. "Demi hak ritual peribadatan yang telah kulakukan kepada kalian berdua selama 3 hari, maka bicaralah dan beritahu kami tentang perkara mengenai Muhammad." Sungguh di luar nalar, tiba-tiba berhala itu berkata dengan lisan yang fasih, "Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka janganlah membenarkannya." Alangkah bahagianya Al-Walid itu
Ia pun bergegas keluar dan memberitahu kaum kafir Quraisy mengenai jawaban Tuhan berhalanya itu. Kaum kafir Quraisy pun berkumpul di sisi Al-Walid dan menyaksikan berhalanya itu. Lalu mereka pun benar-benar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang telah dikatakan oleh berhala itu. Malaikat Jibril pun turun dan mengatakan, "Wahai Muhammad, celakalah orang yang membuat-buat perkataan dusta ini." Al-Walid mendengar kalimat celaka dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah Al-Walid sembari tertawa dengan bangganya menjawab, "Aku tidak peduli." Pada waktu selanjutnya, para kaum kafir Quraisy berkumpul dalam suatu tempat. Mereka meletakkan sebuah berhala bernama Habal, menghiasinya dengan berbagai macam pakaian nan indah, dan mereka bersujud kepada berhala itu. Tak hayal, mereka juga mengundang Rasulullah agar menyaksikannya sendiri. Tentu saja mereka berencana pula untuk menghujat dan mencela beliau. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turut hadir bersama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka berdua duduk di sekitar kaum kafir Quraisy yang sedang menyembah-nyembah berhala. Ya, mengejutkan tentunya. Berhala itu berbicara, menghujat dan mencela-cela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebangsa jin bernama Muspir masuk ke dalam berhala itu dan mengatakan kedustaan besar di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merasa kebingungan pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berkata itu?" Dengan santainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Wahai Abdullah, jangan khawatir, karena sesungguhnya yang mengatakan itu adalah setan." Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud pun kembali ke rumah. Namun di tengah-tengah perjalanan datanglah seorang berpakaian hijau dengan menaiki seekor kuda menghampiri beliau. Lalu orang itu turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terheran pun bertanya, "Siapakah kamu, wahai orang yang berkendara? Ucapan salamu telah membuatku heran." Dengan penuh hormat, orang itu pun menjawab, "Aku adalah keturunan dari bangsa jin. Aku telah memeluk Islam pada masa Nabi Nuh alaihissalam, namun aku pergi dari tanah airku. Ketika aku kembali, aku mendapati istriku menangis. Lalu aku bertanya padanya. Ia pun menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa Muspir telah melakukan sesuatu perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?' Sesaat setelah aku mendengar kabar dari istriku, aku bergegas mengikuti jejak Muspir, dan saat aku telah mendapatinya, aku pun membunuhnya di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini adalah darahnya yang ada pada pedangku. Kepalanya berada di dalam kantong, badannya tergeletak di antara Bukit Sofa dan Marwah, dan bentuknya seperti bentuk anjing yang terpotong kepalanya." Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa bahagia dan mendoakan kebaikan kepadanya. Lalu beliau bertanya, "Siapakah namamu?" Dengan penuh hormat, ia pun menjawab, "Namaku adalah Muhair bin Abhar dan aku tinggal di atas gunung Tursina." Lalu jin itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau tidak memerintahkanku pula untuk menghujat dan mencela-cela kaum kafir dari dalam berhala itu, sebagaimana Muspir telah menghujat dan mencelamu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Lakukanlah." Pada kali kedua, kaum kafir Quraisy pun lagi-lagi mengundang Rasulullah untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berhala mereka mengolok-olok beliau. Seperti sebelumnya, mereka meletakkan sebuah berhala bernama Habal di hadapan mereka dengan dihiasi dengan pakaian-pakaian indah, dan dengan penuh kerendahan diri mereka menyembah dan bersujud di hadapan berhala itu. Dengan perasaan bahagia mereka mengatakan, "Wahai Habal, pada hari ini bahagiakanlah hati kami dengan menghujat dan mencela-cela Muhammad." Sama seperti sebelumnya,
Berhala itu berbicara dengan fasih, namun apa yang dikatakannya berbeda dari sebelumnya. Wahai penghuni kota Mekah, ketahuilah bahwa orang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang nabi yang benar, agamanya benar, dan ia mengajak kalian kepada perkara yang benar. Kalian dan berhala kalian adalah batil. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkannya, maka kalian akan berada di neraka jahanam, abadi selamanya di dalamnya. Maka benarkanlah Nabi Muhammad, dia adalah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Lekas cepat Abu Jahal berdiri mengangkat berhala itu dan melemparkannya ke atas tanah hingga pecah. Rasa amarahnya tak kunjung sampai di situ, ia pun membakar berhala itu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasa bahagia melihatnya, lalu kembali pulang. Ya, beliau memberikan nama baru kepada jin itu dengan nama Abdullah bin Abhar sebagai bentuk pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu melantunkan syair, "Aku adalah Abdullah bin Abhar, sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka itu, Musbir. Aku bermaksud menebarkan pedangku pada setan yang ingkar di antara bukit Sofa dan Marwah. Ia melampaui batas dan sombong. Musbir menentang kebenaran, dan setan yang ingkar itu berkata dengan mencaci nabinya yang suci. Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai Nabi Muhammad SAW mendapatkan pertolongan dan tampaklah agama Islam sampai diakui. Atau hinalah di dalam Islam setiap orang yang sombong, setiap orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu para tentara Kisra dan kerajaan-kerajaan Kaisar. Kaisar atau kaisar dinisbatkan pada raja secara umum, sedangkan Kisra dinisbatkan pada raja Persia. Sumber Kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, hadis 19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.